Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewet. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka main tangan. Karena tak tahan dengan tindakan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukan kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, tolong bantu saya. Suami saya sering kehilangan kesabaran tanpa alasan," kata si wanita. "Memangnya apa yang dilakukan suamimu?" tanya Abu Nawas. "Setiap kali ada masalah, dia selalu saja menamparku," jawab si wanita. "Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin suamiku berhenti dari perilakunya yang suka main tangan, Tuan Abu," jawab si wanita. "Oh, itu mudah saja," balas Abu Nawas. "Benarkah Tuan Abu? Bagaimana caranya?" tanya si wanita. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Begini, ketika suami kamu mulai marah, ambillah segelas air, lalu berkumurlah dengan air tersebut. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu meninggalkan ruangan atau menjadi tenang dengan sendirinya," jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran tersebut, si wanita pun pulang ke rumah dan melakukannya. Dan 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah, si wanita kembali menemui Abu Nawas. "Tuan Abu, saran Anda sangat manjur. Setiap kali suamiku kehilangan kendali, aku segera berkumur dengan air, dan seperti yang Anda ajarkan," kata si wanita. "Baguslah kalau begitu. Lalu bagaimana selanjutnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak lama kemudian, amarah suamiku mereda, Tuan Abu, dan tidak sampai kehilangan kesabaran, apalagi sampai menamparku seperti yang dulu-dulu," jawab si wanita. "Tapi Tuan Abu, aku heran dan tak habis pikir, kenapa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku?" kata si wanita penasaran. Abu Nawas menjawab, "Karena dengan berkumur, mulut kamu menjadi tertutup, dan itu yang membuatnya berhasil." Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada. Di antaranya dengan mengadakan ronda malam. Hingga pada suatu malam, giliran Abu Nawas yang mendapat tugas untuk ronda. Sialnya orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Dengan terpaksa Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi telentang dan tangan kanan menutupi mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun, ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya. "Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menau dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. "Ada apa ini? Kenapa saya disalahkan?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian.
Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enak tidur. Mana tanggung jawabmu? Tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. Siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sudah mengejar pencurinya, protes Abu Nawas. Mengejar pencuri? Dengan posisi telentang dan menutup mata dengan tanganmu. Kau bilang mengejar pencuri? Mengejar bagaimana? Tanya mereka kesal. Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku memang menutup mata. Saya justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlebih dahulu, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena matahari sudah terbit, akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya, kata Abu Nawas beralasan. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Emangnya ada masalah apa? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada satu pertanyaan. Bila saya tanyakan ke pejabat istana, pasti jawabannya sama saja. Maka dari itu saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun mulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman, pikir sufi pertama. Begini Paduka, tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih, karena Paduka adalah raja kami, jawab sufi pertama. Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana. Tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Paduka memang raja yang adil dan bijaksana. Tapi menurutku tak ada yang perlu disedihkan. Karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain? Sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak, jawab sufi kedua. Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang.
Anda memang raja yang tegas dan bijaksana, puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan?" pinta Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman," jawab Abu Nawas. "Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. "Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak," ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh sufi segera dibebaskan dan dipersilakan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan. Mereka dipersilakan pulang oleh Baginda Raja. Tetapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. "Ada apa lagi, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Maksud saya, jika Yang Mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi ini. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus sekali ya, Abu Nawas. Tapi lain kali, kalau sedang di tengah para tamu, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud lawan bicaranya," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilakan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. "Woi, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang," ajak Abu Nawas. "Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu. Itu saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu," ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur, sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi." Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan, ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang diceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai.
Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan cerita, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan Abu Jahil pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas kemudian menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya dia bercerita membuatku tertawa, Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas. Ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak. Abu Nawas lebih sering mengalah kepada siapapun yang mencoba mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi, yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama para pelanggannya. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Hingga suatu hari, sang raja mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Kemudian ia perintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Pengawal, coba cari yang bernama Abu Nawas dan bawalah Abu Nawas ke hadapanku. Maka pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak usah jualan keliling pasar lagi. Kamu akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku, titah Baginda Raja. Baik, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas, dan ia menceritakan kabar gembira itu kepada istrinya, bahwa ia akan menjadi pelayan di istana. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya, membagikan minuman untuk para tamu. Setelah itu, ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika menjelang sore, setelah menerima upah, maka ia pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan sang raja. Setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata,
Hai Abu Nawas, aku ini kan sudah lama menjadi pengawal pribadi Baginda Raja. Aku hafal betul sikap Baginda Raja. Nah, tadi waktu kamu bicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut, karena selama ini ia merasa tak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya dan kemudian bertanya, "Oh, begitu ya Tuan. Lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku?" Si pengawal pun menjawab, "Saat kau berbicara di depan raja, sebaiknya kau tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana. Seperti tugas biasanya, ia memberi minum para tamu raja, kemudian duduk di samping raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini, Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal setianya, "Hei pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamuku." Si pengawal pribadinya menjawab dengan memprovokasi, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas bicara dengan menutup mulutnya begitu. Tapi saya takut jika memberitahu Paduka, nanti Paduka akan marah dan memenggal kepala saya." Baginda Raja lalu berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka kau akan aman." Pengawal itu kembali berkata, "Kata Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja menjadi sangat murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Keesokan paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hei Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Raja sangat murka dengan Abu Nawas, tapi sekarang ia malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini, biar aku saja yang mengantarkannya. Aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tidak bisa. Kemudian, si pengawal pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugas kesehariannya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Wahai Abu Nawas, saya ingin bertanya kepadamu," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia,
Kata pengawal pribadi Paduka, ketika hamba bercerita, Paduka dan para tamu sangat terganggu dengan bau mulut saya, dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya berbicara di depan Paduka, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian sang Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan kado hadiah yang kuberikan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh pengawal Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas yang mendapatkan tugas itu." Maka Raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada kamu, Abu Nawas." Akhirnya Abu Nawas kembali menceritakan kisah-kisah lucunya. Beberapa hari terakhir, Raja begitu gembira. Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang Raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari sang Raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya sang Raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu hal yang mustahil Paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya sang Raja lagi. Namun, lagi-lagi menteri menolak hayalan Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam, sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. "Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan Paduka bisa terbang," ujar sang menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang Raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. "Betul juga katamu itu. Cepat, panggil Abu Nawas kemari," titah sang Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Raja. "Ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan berikan hadiah 1000 dinar untukmu," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan Raja. "Siap Paduka, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas, tergiur dengan hadiah yang besar, tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan Raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Kamu lihat ikan dalam kolam itu? Aku ingin ikan itu bisa terbang," perintah Raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja.
permintaan raja itu tidak mungkin bisa terjadi. Maksud yang mulia, saya disuruh mengajari ikan ini terbang, tanya Abu Nawas. Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan, sebab bukan lagi yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. Kenapa diam saja Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo, lakukan tugasmu, desak sang raja. Ampun Paduka, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun, tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu, muncul ide cemerlang yang membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap burung. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya sang raja. "Tentu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan itu berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan tersebut, lalu menempelkan kertas berbentuk sayap yang sengaja dibawanya dari rumah ke tubuh ikan itu. "Hei, Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas itu membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas membuat raja murka. "Hei, Abu Nawas, engkau bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati," hardik sang raja. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik raja, Abu Nawas terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka, bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati," protes sang raja. "Ya, itu bukan salah saya yang mulia. Ingat, yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang. Tapi, yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat," kilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, raja mengalami dua kerugian. Yang pertama, harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya malah mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar dengan wajah yang ceria. Dikisahkan pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat.
Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, 2 buah kurma terlontar dari karung, jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi, karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. 2 pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini mulai membagi hasil curiannya. Kamu 1, aku 1, kamu 1, aku 1, begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung bagiannya, lewatlah Abu Jahal mendengar ada suara aneh dari tengah kuburan. Antara kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahal. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahal berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Hei Abu Jahal, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Tadi, waktu aku lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan Abu Nawas," jawab Abu Jahal terbata-bata. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahal," ujar Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahal. Karena penasaran, Abu Nawas menuruti ajakan Abu Jahal. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahal. "Kamu 1, aku 1, kamu 1, aku 1. Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun, karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan siapa yang berucap itu. "Hei Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahal. "Aku sendiri tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara dari tengah kuburan. "Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal 2 yang ada di luar gerbang. Siapa yang mau ambil, kamu atau aku?" "Biar aku saja," jawab suara yang lain. Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Jangan-jangan yang mereka maksud adalah kita Abu Nawas," kata Abu Jahal ketakutan. "Benar juga Abu Jahal, ayo kita lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan, karena mengira suara itu dari malaikat maut yang menghampirinya. Tak lama kemudian, muncullah salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Itu tadi kisah lucu Abu Nawas dan pencuri kurma. Kukira Abu Nawas dan Abu Jahal mau menangkap pencuri tersebut. Ternyata keduanya malah kabur ketakutan. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul.
Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk.
Berhubung Tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal Tuan Tanah. Sebenarnya uang yang Tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Tuan Tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung Tuan Tanah. Tidak Tuan, tapi itulah kenyataannya, kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, Tuan Tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, Tuan Tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya.
Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya.
"Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat "dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya.
Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air, dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. "Hei pemuda, ternyata kau penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berkilah. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata penjual tersebut. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. "Akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. "Kipas-kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya tuan?" tanya si pemuda. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. "Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. "Baiklah tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. "Dasar, aku ditipu," ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hei tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak," kata si pemuda. "Kamu pasti salah cara pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana tuan?" tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, "Cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan.
Alkisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. "Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan," ujar sang saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air?" sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang, karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan.
Abu Nawas. Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab baginda raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar baginda raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat baginda raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat baginda raja. Singkat cerita, pulanglah baginda raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Abu Nawas dan kabar besok kiamat.
Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan.
Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang, jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Patih. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Ki Patih belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Saya sama sekali tidak keberatan, silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Ya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar,
mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Kipatih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Kipatih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipatih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipatih. Mendengar jawaban Kipatih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Kipatih. Abu Nawas menyetujui perintah Kipatih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zolim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya balik gubernur. "Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab." "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama.
Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong, prajurit, masukkan dia ke penjara, besok dihukum mati, ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, ungkap para sastrawan. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas. Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan.
Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi, hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar, Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati.